Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Nah, udah akhir bulan nih teman-teman. Mungkin udah ada beberapa teman-teman yang gajian di tanggal 25 kemarin, atau mungkin juga ada yang baru gajian nanti di akhir atau awal bulan nanti. Ya, apapun itu dan berapapun penghasilan kita, wajib dan harus kita syukuri ya teman-teman. Karena di masa pandemi yang sekarang ini dan gak tahu sampai kapan berakhirnya, banyak yang masih kurang beruntung. Insya Allah semakin bersyukur semakin ditambah nikmatnya, amin. Nah, di video kali ini saya ingin membuat budget plan bulan September 2021. Nah, apa sih fungsinya kita membuat anggaran atau budget plan? Mungkin buat sebagian orang merasa nggak perlu membuat budget atau anggaran, atau mungkin ada juga yang malas mencatat pengeluaran kita karena ya ribet gitu. Padahal berapapun penghasilan kita saat ini, ada porsinya yang harus kita bagi loh teman-teman, baik untuk kebutuhan kita saat ini maupun kebutuhan kita masa depan nantinya. Karena kalau kita tidak membuat anggaran atau rencana keuangan, berapapun uang yang kita hasilkan akan habis begitu saja. Begitu habis, baru tanya ke diri sendiri, perasaan uang yang kemarin masih banyak, kenapa sekarang tinggal segini? Ya, padahal kalau kita membuat rencana keuangan dan rajin mencatat, kita juga jadi punya autorem nih. Kalau kita udah berlebihan dalam menggunakan uang, dan kita juga jadi bisa mengontrol diri kita sendiri. Alangkah lebih baik memang kalau setiap uang itu memiliki tujuan, apalagi tujuan yang bermanfaat. Nah, untuk budget plan di bulan September 2021 ini masih belum banyak berubah. Untuk anggarannya saya masih buat sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Untuk anggaran bulanan totalnya masih di Rp3.187.500. Nah, untuk monthly budget ini bisa dikatakan atau disebut sebagai fixed expenses. Jadi biasanya jumlahnya ini tetap dan tidak akan berubah-ubah, apalagi over budget. Nah, untuk monthly expenses ini tabungan dan juga sedekah tidak saya masukkan ya teman-teman, karena sifatnya privasi. Selanjutnya untuk weekly budget, jumlah anggarannya masih sama, yaitu Rp2.375.000. Nah, untuk groceries ini saya ada penambahan dari 1 juta menjadi Rp1.200.000 karena dari sebelum-sebelumnya selalu over budget. Untuk weekly budget ini juga bisa disebut sebagai variable expenses. Nominalnya bisa berubah-ubah baik secara budget maupun aktualnya. Untuk anggarannya masing-masing keluarga pasti berbeda-beda ya teman-teman. Tidak bisa disamakan karena kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda. Asalkan kita membuat anggaran secara realistis, tidak dilebih-lebihkan apalagi sampai dikurang-kurangin. Selanjutnya untuk sinking fund dan juga emergency fund. Nah, untuk emergency fund ini saya masukkan ke dalam satu tabel, yaitu sinking fund. Untuk emergency fund dan sinking fund juga fungsinya beda ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu perbedaan antara sinking fund dan juga emergency fund, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya di atas ini. Nah, untuk sinking fund ini totalnya juga masih sama seperti di bulan-bulan sebelumnya. Budgetnya yaitu Rp1.240.000. Selanjutnya saya buat sedikit hiasan di buku jurnal keuangan saya. Untuk tema kali ini di bulan September saya sebenarnya nggak punya tema sih, cuma lebih seneng colorful aja. Saya manfaatkan apa-apa saja yang saya punya, terutama dari brush pen yang saya punya. Nah, saya tuh suka menghias buku baik di buku jurnal keuangan saya maupun buku catatan kegiatan saya sehari-hari atau biasa disebut dengan bullet journal. Nah, buat teman-teman yang belum lihat video bullet journal Agustus saya, bisa diklik di atas ini ya. Jadi kan kalau kita hias-hias kayak gini jadi makin semangat untuk mencatatnya.
Nah, karena kertasnya masih ada beberapa yang kosong, jadi saya tambahkan doodle-doodle untuk mengisi kekosongannya. Jadi biar terlihat lebih terisi. Selanjutnya, saya hanya tinggal menempelkan table form yang sudah saya buat sendiri dan sudah saya print sebelumnya. Saya kategorikan menjadi 3 table, yaitu monthly spending tracker, weekly spending tracker, dan juga sinking fund spending tracker. Fungsi dari table ini untuk mencatat lebih detail tanggal berapa uang akan digunakan dan juga apakah pengeluarannya sudah sesuai dengan budget plan yang sudah kita buat sebelumnya. Dari pencatatan keuangan inilah kita jadi bisa tahu kapan kita harus memakai uang kita, apakah kita sudah on track atau malah over budget, sehingga kita jadi bisa mengontrolnya. Percayalah teman-teman, dengan membuat anggaran keuangan seperti ini, ketika kita berhasil dan komitmen dengan apa yang kita buat sebelumnya, apalagi nih dari budget plan yang sudah kita buat, ternyata kita masih bisa menabung. Bahkan mungkin di akhir bulan kita masih ada sisa-sisa uang dari budget plan kita. Itu tuh rasanya jadi bikin ketagihan untuk membuat anggaran atau budget plan, apalagi jadi lebih semangat untuk menabung. Oke, sekian dulu video budget plan untuk bulan September 2021 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa please klik like dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.